Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulanan dengan NIM 2530212165. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus Universitas Islam Negeri Syaikhul Zainul Jati Cirebon. Nah, dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS pada mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Otom Mustomi, LCMAG. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang Makiyah dan Madaniyah. Nah, latar belakang dari Makiyah dan Madaniyah ini dalam studi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun sebelum dan sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berdasarkan periode turunnya wahyu tersebut, para ulama membagi ayat dan surat Al-Quran menjadi dua kategori, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Gitu. Selanjutnya adalah pengertian tentang surat Al-Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu surat Al-Makkiyah. Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Penentuan Makkiyah ini tidak hanya dilihat dari tempat turunnya ayat, tetapi lebih kuat berdasarkan waktu turunnya, yaitu sebelum peristiwa hijrah. Nah, yang kedua itu ayat Madaniyah, adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Penentuan Madinah ini tidak hanya dilihat dari tempat turunnya ayat, tapi lebih kuat berdasarkan waktu turunnya, yaitu sesudah peristiwa hijrah. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang saya ketahui itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ayat atau surat Makkiyah. Cirinya yang utama adalah mengandung seruan atau ajakan. Contohnya yang seperti ya ayyuhan nas. Yang kedua menekankan akidah dan tauhid. Yang ketiga banyak mengandung kisah nabi dan umat terdahulu. Yang keempat itu gaya bahasa yang singkat, padat dan kuat. Yang kelima banyak mengandung lafaz kalah. Yang keenam ayatnya relatif pendek. Yang terakhir adalah menolak kemusyrikan dan mengajak berpikir. Sedangkan surat Madaniyah itu diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Kedua itu berisi hukum-hukum syariat. Ketiga menyebut dan membalas kaum munafik. Yang keempat mengandung dialog atau bantahan terhadap ahli kitab. Yang kelima itu ayatnya relatif panjang dan rinci. Yang keenam membahas kehidupan sosial dan masyarakat. Dan yang ketujuh menjelaskan sistem perundang-undangan Islam. Nah, selanjutnya adalah gaya bahasa yang digunakan pada surat Makkiyah dan Madaniyah. Dari segi gaya bahasa, ayat Makkiyah memiliki karakteristik bahasa yang singkat, padat, dan kuat. Ayat-ayatnya sering menggunakan kalimat yang pendek dan penuh penegasan karena ditunjukkan kepada masyarakat Mekah yang mayoritasnya masih menolak Islam gitu. Ya, ayat Makkiyah sering menggunakan gaya bahasa yang puitis serta menggambarkan peristiwa secara dramatis untuk memperkuat pesan keimanan. Sedangkan ayat Madaniyah lebih banyak membahas persoalan hukum dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Setelah umat Islam membentuk masyarakat di Madinah, wahyu yang turun mulai mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hukum ibadah, hukum keluarga, muamalah, hukum pidana, serta aturan mengenai peperangan dan hubungan dengan kelompok non-muslim. Kita masuk ke metode para ulama dalam menentukan ayat dan surat-surat. Yang pertama, ulama menggunakan metode riwayat, merupakan metode yang didasarkan pada keterangan atau riwayat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW
yang menyaksikan secara langsung turunnya wahyu. Yang kedua, metode istihadi, analisis atau kias. Analisis ini meliputi tema pembahasan, gaya bahasa, serta kondisi masyarakat yang menjadi sasaran ayat. Misalnya, ayat-ayat yang menekankan masalah tauhid, keimanan kepada hari akhir, serta kisah para nabi biasanya dikategorikan dalam sebagai ayat makiyah. Yang ketiga adalah metodologi analisis gaya bahasa dan ciri-ciri ayat. Ayat makiyah biasanya memiliki gaya bahasa yang singkat, padat, dan kuat karena ditujukan kepada masyarakat Mekah yang terkenal fasih dalam bahasa Arab dan sastra. Selain itu, ayat makiyah sering menggunakan seruan seperti Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sementara itu, ayat madaniyah sering menggunakan seruan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena masyarakat Madinah sebagian besar sudah memeluk Islam dan membutuhkan pedoman dalam kehidupan sosial dan hukum. Oke, kesimpulan dari presentasi saya yang saya sampaikan berdasarkan pembahasan mengenai ayat dan surat Makkiyah serta Madaniyah dalam kajian Ulum Al-Quran dapat disimpulkan bahwa pembagian ayat Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada waktu turunnya wahyu, yaitu sebelum dan sesudah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ayat Makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah, meskipun tempat turunnya tidak selalu berada di Mekah atau Madinah. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.